Alhamdulillah udah kira-kira 2 bulan itu ada kawan anak saya yang ngasih uang tanpa harus kembalikan, tanpa harus bayar cicilan dan tanpa agunan. Itu sebesar 80 juta. Nah, itu aja. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak merhatikan ilmu RDI apa tuh? Kameramen shoot. Bapak merhatikan ilmu RDI apa tuh? Alhamdulillah dengan izin Allah itu ketika waktu itu saya baca. Nah itu. Saya juga nggak tahu itu kenapa ada orang yang nggak pernah kenal, saya kenal sama sekali dapat uang 1,5 juta. Nah lo kagetnya gimana? Ekspresinya gimana kagetnya? Luar biasa. Saya hampir kagetnya itu. Ini orang nggak kenal Pak Haji. Nggak teriak. Kenapa? Nggak teriak. Nggak riak. Ya. Kayaknya lebih dari itu sih. Coba praktekin gimana ekspresinya. Bang, luar biasanya Bang. Abang kenal sama saya? Enggak. Tapi saya seneng kata dia. Seneng lihat abang itu modelnya kayak gini-gini gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pak Haji, testimoni. Shoot, J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya dapat uang kaget. Dapat uang? Kaget. Dari saya nggak kenal. Awalnya sih nongkrong bareng. Bos, taunya uang kaget kayak gimana bos? Waktu lo nerima kagetnya gimana? Bentuk muka sama badan lo kagetnya gimana? Awalnya, saya kan awalnya nih nongkrong bareng sama teman-teman. Di studio Mirror Stand Up, nongkrong bareng. Di studio stand up? Iya. Ketika itu, saya nggak dikenal nih. Saya masuk ke situ bayar 25.000 untuk bayar kopi. Entah kenapa gitu pas masuk ke depan itu mereka itu ngasih uang 1,5 juta tanpa dikenal, nggak dikenal sama sekali. Tapi bukan masalah di situ. Tapi sebelumnya juga saya sering membaca surat Al-Fatihah untuk Pak Haji Dwi. Sering kalau umpamanya habis sholat maghrib, isya, baca isya subuh, insya Allah gitu saya menyediakan waktunya untuk membaca surat Al-Fatihah. Apa? Suratul Fatihah. Baca Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Wirid. Nah itu yang saya sering baca Bapak Haji Dwi Susanto anak Bin Suwondo. Nah itu sering saya baca tuh tiap hari. Alhamdulillah dengan izin Allah itu ketika waktu itu saya baca. Nah itu saya juga nggak tahu itu kenapa ada orang yang nggak pernah kenal, saya kenal sama sekali dapat uang 1,5 juta. Nah lo kagetnya gimana? Ekspresinya gimana kagetnya? Luar biasa. Saya hampir kagetnya itu. Ini orang nggak kenal Pak Haji. Nggak teriak. Kenapa? Nggak teriak. Nggak riak. Ya. Kayaknya lebih dari itu sih. Coba praktekin gimana ekspresinya. Bang, luar biasanya Bang. Abang kenal sama saya? Enggak. Tapi saya seneng kata dia. Seneng lihat abang itu modelnya kayak gini-gini gitu kan. Ekspresinya. Tapi semenjak itulah ya sampai sekarang berteman. Tadinya saya awal nggak kenal. Mungkin dari keberkahan yang saya membaca surat Al-Fatihah buat guru-guru termasuk Pak Haji Dwi. Nah itu yang saya itu. Oh gue dijadiin guru malu. Alhamdulillah saya guru. Walaupun agak nyeleneh. Tapi alhamdulillah. Saya selalu sebut insya Allah Pak ya. Guru apa gue? Tahu nggak tahu saya juga. Gue maunya guru nenen. Mudah-mudahan itu salah satu lah. Tapi alhamdulillah Pak Haji itu aja karena saya setiap waktu, setiap hari itu membaca surat Al-Fatihah di antar guru-guru yang lain. Pak Haji itu salah satu guru saya. Alhamdulillah itu aja sih. Tapi dari sejak itulah saya kalau ada apa-apa, Haji Dwi sehat? Iya panggil ya, panggil. Insya Allah. Nanti kan gue jalannya ke sandung-sandung. Udah sekedar saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasih uang bibit ya, biar kayak Haji Marco bisa manggil miliaran tiap hari ya. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam. Saya Dewi dari Citayam. Namanya? Dewi Nurhayanti. Dewi Nurhayanti. Saya mau testimoni Pak Haji sama boleh. mau nanya. Shoot kameramen. Testimoni. Yo. Saya waktu itu kan mau nanya Pak Haji ke sini ternyata nggak sempat dijawab karena sudah ada yang mewakilin Pak Haji yang kayak dia waktu itu kan kalau nggak salah dia sedekah profesi yang ngurusin bebek. Bebek. Iya, saya dikasih tau dia. Orang Jawa Timur, Ya. laki-laki. Oke. Saya mau ngasih testimoni gini Pak Haji. Kemarin kan anak saya kan punya hutang sama Pak D-nya sih sama sepupu saya.
sekitar 25 juta. Terus karena anak saya nggak punya uang, kebetulan dia udah nikah di Makassar. Nah, otomatis itu kan sepupu saya nagihnya ke saya dong, ke Citayam. Saya kalut Pak Haji karena saya nggak pernah utang seumur hidup, baru kali itu walaupun tanggungan anak saya. Akhirnya saya langsung ke Pak Haji sini, ternyata belum ada jawaban dari Pak Haji karena waktu itu saya belum bertanya juga, ada yang ngasih tahu. Saya praktekin Pak Haji sampai rumah, saya kempit itu fotonya sepupu saya. Dikempit di mana? Di memel, di mimil. M2K. Ya. M2K. M2K. Udah gitu, kira-kira ya selama 9 hari itu saya kempit terus katanya suruh sama Pak yang kemarin ngurusin bebek itu, sana dulu ibu dibalik 9 hari, terus dibungkus buat foto dia itu, ditulis di situ fotonya, ditulis aja jangan nagih, sudah lunas, kamu jangan nagih lagi ya, jangan sampai nagih lagi, awas kamu kalau nagih, seancam gitu Pak Haji. Terus saya bungkus pakai celana dalam, terus dimasukin ke botol aqua, terus masukin ke freezer. Pak Haji, alhamdulillah sampai sekarang dia nggak nagih. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Boleh gak nih bapak-bapak yang ada di sini sewa M2K-nya milik Mbak Ibu? Boleh gak bapak-bapak sewa M2K-nya Ibu? Punya masing-masing kali. Punya istrinya. Kedua, saya testimoninya Pak Haji, kebetulan kemarin cucu saya kan lomba baca ngaji Al-Quran di sekolahan TK. Terus dia bilang gini, Umi, aku mau lomba biar supaya menang, gimana ya Umi gitu, bilangnya gitu cucu saya. Saya bilang, celana dalam kamu dibalik deh, coba ditaruhin ke kepala, terus baru pakai jilbab gitu, dibalik. Terus iya deh, baca alhamdulillah 99 kali sampai ini, dia langsung lomba, alhamdulillah juara 1 Pak Haji. Wah, tepuk tangan, luar biasa. Alhamdulillah dapat 250.000 sama pialanya, dia juara 1. Nah, kedua, saya pertanyaan Pak Haji, ada pertanyaan. Kebetulan mantu saya Gema yang di Makassar, Laki perempuan mantunya? perempuan. Kebetulan dia kan anaknya baru 6 bulan habis lahiran. Itu dari umur 40 hari habis melahirkan sampai sekarang kok emen terus Pak Haji, nggak berhenti-berhenti. Cara gimana supaya berhenti? Gampang. Cari celana dalam lawan jenis dipakai sama dia, nanti mainnya berhenti. Oh, punya suaminya? Ya, Oke. Terus, celana dalam lawan jenis. walaupun dia KB pasang spiral pasang implan, pasang susuk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Celana dalam dibalik lawan jenis, nanti Oke. mainnya langsung berhenti. Pak Haji, satu lagi dong, saya belum pernah dikasih uang bibit. Pak Haji udah 6 kali kesini. Boleh, nanti dikasih uang bibit ya. Makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, kasih uang bibit, J. Kasih uang bibit. Yuk, Bapak, pertanyaannya apa? Ibu, apa pertanyaan? Bapak, apa? Assalamualaikum, saya Anton dari Bogor. Ya, Saya mau testimoni. boleh. Selama ini saya udah 75 J kan ada 75. yang 75. disuruh pagi bangun jam 00, ya kan? 75. Ambil Mandi, sekepok. terus baca Quran 12 juz. Tapi terus terang saya baca Quran belum pandai. Ya. Jadi saya baca terjemahannya. Hah? Baca terjemahannya aja. 75-an. Alhamdulillah udah kira-kira 2 bulan itu ada kawan anak saya yang ngasih uang tanpa Pegangannya harus cukup dikembalikan, baru dibalikin lagi. tanpa harus bayar cicilan, dan tanpa agunan. Itu sebesar 80 juta. Nah, itu aja. Yo, tepuk tangan dong. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak merhatikan ilmu RDI apa tuh? Kameramen shoot. Bapak merhatikan ilmu RDI apa tuh? Hajatnya terkabul. Bangun jam 00 Pak Haji. Apa? Bangun jam 00 mandi. Ya. Terus baca Quran. Teman terus terang aja saya baca Quran belum pandai. Gak apa-apa. Jadi saya baca istilahnya terjemahannya aja. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sampai berapa kali bolak-balik tuh. Sampai Ya. sekitar 2 bulan. 2 bulan itulah ada uang kaget ujuk-ujuk datang aja. Tanpa agunan, tanpa cicilan, tanpa pengembalian. Gratis aja, ya. Gratis. Ya. Alhamdulillah Pak Haji. Itu aja. Terima kasih Pak Haji. Ya. Sip. Assalamualaikum. Tepuk tangan luar biasa. Kasih J uang bibit tuh J 75 ribuan J. Nanti tinggal nyentongin kayak Haji Marco bisa cair miliaran tiap hari harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Dedin Rismawan dari Bogor. Namanya? Bapak Dedin Rismawan dari Bogor. Pertanyaannya? Pertanyaannya satu,
keluarga saya lagi kena musibah sakit, gatal Pak Haji. Bagaimana caranya? Sakit? Gatal. Gatal apanya? Ya semuanya badannya gitu Pak Haji. Semuanya? Iya. Udah berapa lama? Ya kurang lebih baru seminggu ini. Hah? Jadi datangnya itu jam 12, kadang-kadang jam 11. Lagi perempuan yang gatal? Ya perempuan namanya istri Pak Haji. Oh istri. Tadi nggak ngomong keluarga saya. Keluarga saya kan bisa aja. Iya. Bisa aja kan selirnya bapak. Alhamdulillah satu. Gampang pak. Iya. Kalau yang gatal perempuan, obatnya celana dalam lawan jenis. Iya. Jadi celana dalam bapak yang bekas pakai, nih hari ini kan bapak pakai celana dalam. Betul. Sampai di rumah nanti digosokin ke semua badan dari ujung pala sampai ujung kaki. Dua, alat kelamin bapak cari mangkok direndam, batang sama bijinya direndam. Kalau dia ngapung langsung dibunuh. Kalau dia tenggelam langsung disantet. Nah, 5 menit 10 menit direndam. Nah, air rendamannya itu diminumin ke istri selama 9 hari. Insya Allah. Nanti penyakitnya mati. Ya, udah istrinya juga. Ada lagi? Susah gak? Enggak susah. Iya, gratis, gampang kok. Cara dalam bapak. Nanti kalau udah digosok sama istri, Iya. cara dalam jangan dipakai lagi ya. Buang ya? Iya dong. Iya, oke. Malah kalau bisa langsung dibingkai aja. Taruh di ruang tamu, kenang-kenangan. Cara dalam saya telah menyembuhkan istri saya tercinta. Nanti Amin. ditulis pakai spidol cara dalamnya. Amin. Uhuy. Amin. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. nama Nama saya Dada Saada dari Tasik. nama saya Dada Saada. Mau nanya nih, kan saya udah melaksanakan ilmunya Pak Haji. Udah sekitar 2 bulan ya? 2 bulan. sekarang pertanyaannya apa? Gimana caranya supaya Gimana caranya usaha saya laku? usaha saya? Ya. Usahanya apa? Saya bikin sayur tiap hari. Sayur? Iya. Sayur apa? Sayur keliling gitu. Sayur mateng. Terus? Nah, kan barangnya laris tapi uangnya gitulah Pak Haji. Laris ya laris, banyak yang pembeli. Laris ya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Iya. Orang yang dagang laris ya laris tapi duitnya nggak ngumpul. Orang yang kerja tapi utangnya nggak lunas-lunas. Orang yang punya motor tapi motornya cicilan, punya mobil tapi mobilnya cicilan, punya rumahnya cicilan, punya istri atau punya suami tapi pecicilan. Tau gak pecicilan? Bawaannya pengen minjem mulu pinjol. Penyebabnya cuma satu. Sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Nah, ibu sholat badiahnya kok bolong-bolong. Betul? Betul. Jawab. Betul. Tepuk tangan dong. Wow. Nah, jadi nanti ibu kalau bisa jangan bolong-bolong. Nanti dagangannya habis, duitnya ngumpul. Nah, gimana caranya biar buat naikin modal? Dagangan sayurnya, bahan baku sayurnya sebelum dimasak, ibu langkahin dulu. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame dagangan saya habis setiap hari, untung bersih 1 hari 10 juta. Bapak ibu ngucap begitu. Tapi waktu ngelangkahinnya, ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Pak Haji, ntar kalau sayurnya saya langkain sayur nangka, nanti rasanya kayak sayur bayam. Oke? Sholat badiah qobliyahnya lu bolong-bolong, kerjain. Ya, boleh alat kelaminnya bolong, boleh. Tapi sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Sekarang alat kelamin ibu bolong nggak? Bolong, udah 4. Haji Marco coba lihat. Udah 4 anaknya. Haji Marco coba lihat. Keker. Hei. Duduk kekernya duduk. Nanti tokonya ngaceng. Wow. Keker.
Wah betul Pak Haji, bolong Pak Haji. Lebih dekat lagi bisa nggak? Lebih dekat lagi. Boleh, Pak Haji. Lebih dekat lagi. Maju lagi nggak keren. Oh oke. Itu ada tulisannya Pak Haji. Apa? Dilarang parkir di sini. Nggak lah. Sholat badiah qobliyahnya ya. Oke. Yuk, Bapak. Bapak apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Yanto, Ciledug. Ya, pertanyaan apa Pak Yanto? Ya, Pak Dwi, anak saya kan pacaran. Apa? Pacaran. Anak Bapak Ya. pacaran? Tapi saya nggak setuju karena Anak Bapak laki perempuan? laki Pak. Laki? Ya. Nggak setuju sama perempuan Ya, itu? karena nggak bagus lah ininya ya, karakternya. Yang nggak bagus? Perempuannya. Hah? Oh iya. Yang nggak bagus perempuannya? Ya. Nggak bagusnya di mana? Ya, jebak-jebak terus pakai Jebak-jebak? pakai pelet lah Pak. Pakai pelet? Ya. Taunya dari mana? Tahunya dari ya inilah apa namanya, di rumah itu apa namanya, ada serangan gitu, dia kena ini, terus kebetulan saya ada apa namanya, ustadz lah ya, akhirnya oh ini ada serangan gitu, tapi memang benar. Terus kemudian orangnya nggak terima ininya Bu, Pak. Perempuannya? Orang tuanya ikut-ikutan. Orang tua perempuannya? Ya, terus neror saya, dia datang ke rumah ngancem-ngancem mau dibawa ke apa pengadilan, mau di inilah. Jadi bagaimana? Saya waktu itu sudah pakai yang cawe-cawe itu Pak ya, terus salaman tuh ya. Saya alat kelamin 9 kali, itu saya salaman udah. Saya takutnya dia nanti datang lagi, karena dia ngancem, saya akan datang lagi. Terus kira-kira apa yang saya harus lakukan? Buat Bapak dan Ibu, kalau nggak mau diancam, pakai celana dalam wajib dibalik. Sudah. Kaos kutang dibalik wajib. Ya. Kalau tidur spraynya dibalik wajib. Sarung bantalnya dibalik, bantal gulingnya dibalik. Gitu. Jadi nggak akan kena ancaman, nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis. Dia mau balik lagi itu bagaimana untuk supaya dia nggak balik lagi? Bapak cari sapu ijuk, sapu yang ujungnya ijuk. Ijuk ya. Nah kayunya taruh di bawah, ijuknya taruh di atas, ikat di pagar pintu rumah. Ya. Jadi pintu mau masuk, kalau memang Bapak nggak punya pagar, misalkan rumahnya klaster, kan nggak ada pagar tuh. Nah di ujung pohonnya aja. Oh gitu. Atau di pojok tiangnya. Ijuk ya Pak ya? Ijuk. Sapu ijuk. Ijuk tuh yang hitam itu Pak ya? Ya. Sapu ijuk kalau dipasangnya terbalik, ijuknya di atas, kayunya di bawah, tidak ada maling masuk, tidak ada orang jahat masuk. Tapi kalau sapu lidi aren dibalik, bawahnya pakai gunting, dikasih peniti, tidak akan ada sihir yang masuk. Buktinya apa? Ciri-cirinya bedanya sapu ijuk sama sapu lidi aren. Sapu lidi aren Bapak beginiin, Ibu giniin nih, sapu lidi aren Bapak giniin, itu pasti kucing lari gak? Lari, karena kucing bisa ngelihat setan. Berarti yang megang sapu lidi adalah setan. Pak Dwi, jadi kalau sapu ijuk dimainin sama kucing malah bercanda ya kan? Jadi kalau mau kita nggak mau kedatangan debt collector, kita nggak mau kedatangan orang yang nagih utang, tidak mau ditagih sama musuh kita datang, caranya adalah sapu ijuk didiriin di depan. Tapi kalau kita nggak mau ada maling masuk, sapu lidinya taruh di belakang pintu rumah kita. Jadi pintu belakangnya ditaruh sapu ijuk. Bapak pergi berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada maling masuk ke rumah Bapak. Tapi kalau misalkan ada serangan goib, itu kasantet, teluh, guna-guna, yang manjur adalah sapu lidi aren. Ada lagi? Ini berlaku buat semua. Pak Dwi, itu ijuknya mamanya nggak nongol ya, tapi tetap dia nggak supaya nggak kelihatan orang lah. Di balik pagarnya nggak apa-apa ya? Iya di belakang pagar. Ya, nggak sampai kayak antena gitu loh. Enggak. Jadi dibalik ke. Kalau antena mah kontol. Jadi ikat ijuknya yang di atas, kayunya yang di bawah. Bukannya ijuknya di bawah. Dan itu permanen, Pak. Kayunya di atas, bukan dibalik. Iya. Ijuknya begini nih, ijuknya nih begini. Kayak jari lah ya, Pak. Iya, ijuknya begini. Itu
Berlaku bah semua. Itu pasang. Tidak ada rumah yang dipasang ijuk kedatangan debt collector. Kalaupun debt collector datang hanya di depan pintu, setelah itu dia balik lagi. Karena dia takut sama sapu ijuk. Itu pasang lepas pasang apa pasang terus? Selamanya. Selamanya. Nanti kalau udah merasa aman, Baru ya. copot. Tapi buat apa? Mendingan selamanya aja. Iya. Selamanya. Jadi nanti kan diciri-ciri sama orang kalau nanti bertamu ke rumah bapak, dia lihat ada sapu ijuk. Wow, pasiennya RDAI. Pokoknya ciri-cirinya pasien RDAI pasti ketara dah. Ada sapu ijuk, ada aren, celana dalam dibalik, BH dibalik, gampang ngetarain pasien RDAI mah. Ya Bu ya, Pak. Betul. Pak Haji, pertanyaan kedua boleh ya? Tapi ini yang sudah ada. Kalau bangun jam 00, itu kan senyum dulu tuh. Terus kemudian mandi. Terus kemudian sholat, dan itu kan berarti melebihi jam 00. Iya. Sholatnya, nggak apa-apa ya? Boleh. Sampai toleransinya jam berapa? 1. Oke, baik. Terima kasih. Lebih sedikit. Boleh. Setengah 1 dah. Baik. Boleh. Terima kasih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berlaku buat semua. Nanti tinggal diambil aja intisarinya. Ayo. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Assalamualaikum. Kelumpuk. Saya Ibu Kelumpuk. lumpuh. Iya, yang kentang spiral, Pak Haji. Ibu lumpuh. Iya, Ibu yang pengkrong nggak dibawa. Pengkrong kemana pengkrong? Kelumpuk, Pak Haji. Oh pelumpuk. Iya, yang kentang spiral. Apa? Kentang spiral, Pak Haji. Kentang spiral. Ya, saya mau ngucapin terima kasih ilmu Pak Haji kemarin nganjurin. Alhamdulillah Pak Haji, kan katanya suruh pakai lilin, kalau goyang ada di kamar belakang gitu. Nah itu. Coba Ibu cerita dulu, dia kan yang lain nih pendatang baru, dia belum dengar pertanyaan Ibu yang kemarin. Oh iya. Ibu cerita dulu dari awal nih, yang datang baru-baru semua. Iya Pak Haji, saya kan tanya waktu almarhum suami saya belum meninggal, waktu sakit, rumah itu suruh dijual karena ada yang niat nggak bagus di rumah saya gitu, ada yang ngasih tahu. Terus saya nanya Pak Haji, kata Pak Haji suruh nyalain lilin di kamar paling belakang. Kalau goyang itu ada yang jahat, tapi kalau nggak goyang, kalau lurus itu nggak ada gitu. Tapi waktu baru-baru nggak goyang, pas pertengahan goyang kenceng gitu. Nah terus yang ngasih tahu itu waktu itu kan datang lagi ke rumah saya, katanya mau diambil nggak setelah 40 hari almarhum suami saya. Kalau nggak diambil nanti takutnya bahaya gitu katanya. Terus anak saya yang gali yang ada barangnya itu, anak saya berdua yang digali itu di dalamnya ada jarum, ada mur sama tusuk gigi diikat pakai rambut, terus ada kain putih kayak kain iketan pocong gitu. Terima kasih. Terus kan katanya selang kata Pak Haji kalau nggak 3 hari sampai 9 hari itu yang niat bagus, yang niat jelek maksudnya ketahuan gitu. Tapi nggak nyampe 9 hari, 3 hari, hari Kamis ngambil, hari Sabtu meninggal. Wah, tepuk tangan dulu dong. Emang ada orang meninggal ditepuk tanganin? Nih tamunya aneh-aneh aja sih. Iya. Kalau ada orang meninggal kita ngucap alhamdulillah. Terus Bukan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Alhamdulillah. Terus Pak Namanya Haji, juga aliran 3 nggak nyampe 3 hari itu kan saya ngikutin arahan Pak Haji, cawi-cawi terus dipel pakai rendeman celana dalam. Alhamdulillah tuh Pak Haji ada buktinya gitu, cepet, nggak nyampe 9 hari. Padahal Pak Haji nggak ke rumah Ibu ya? Enggak. Cuman ngomong di sini doang kan? Iya. Udah manjur ya? Alhamdulillah. Apalagi Makanya kalau saya- datang ya, lebih Iya, manjur makanya banget. Saya terima kasih banget sama Pak Haji atas ilmunya, atas Ini berlaku buat semuanya, Iya. berlaku buat semuanya. Iya. Jadi rasanya sekarang di rumah saya itu tadinya gersang terus tandus. Kalau masuk rumah tuh hawanya takut, kayak ada yang ngikutin aja gitu. Sekarang Alhamdulillah tenang. Saya juga berani di rumah sendiri. setenang mana sama alat kelamin Ibu? Sama tenangnya karena udah nggak ada yang nggak ada yang ganggu. Gitu, saya berterima kasih banget. Jadi alat kelamin Ibu aman sekarang ya, nggak ada yang ganggu ya? Aman, udah almarhum. Karena suaminya udah meninggal kan? Iya. Kalau belum meninggal diganggu terus ya? Iya, terima kasih Pak Haji.
Terus anak saya juga, anak yang umur 18 tahun sama yang umur 17 tahun, tadinya kalau pulang kerja kan pada kerja Pak Haji, kalau pulang kerja pada dimasukin ke dana masing-masing. Sekarang pulang kerja nyetor full sama saya, alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Ya, yang tadinya masukin ke dana dapat 200 sehari, apa 300, apa 500 masukin ke dana semua. Sekarang mama ini buat keperluan mama. Gitu. Wow. Iya, kalau Jadi udah nggak usah dimasukin ke dana lagi ya? enggak, saya yang megang, jadinya dua-duanya anak saya yang megang uangnya. Gitu. Atur aja Mas, atur sebisa mungkin gitu. Gitu. Terima kasih Pak Haji, Boleh. terima kasih Sip. banget atas Kasih uang bibit Je buat manggil kayak Haji Marco Je, bisa manggil miliaran tiap hari Je. Kasih uang bibit Je. Tepuk tangan dong untuk kentang spiral. Namanya Ibu Kentang Spiral. Makanya mukanya kayak spiral. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya Nurita mau nanya dari Bekasi. Kan saya Mic-nya di Namanya siapa? Nurita. Nita, Nurita. Lolita. Nurita. Oh ya, lolos 50 tahun. Saya kan punya kakak satu bapak lain ibu. Saya punya Punya kakak satu bapak lain ibu Pak Haji. satu bapak lain ibu. Tapi yang keluarga anak-anak dari sana pada nggak mau ngakuin Pak Haji, gimana caranya baik sama saya gitu Pak Haji? Gak mau ngakuin kamu sebagai saudara biar ngerangkul. saudara kandungnya atau saudara. sebapak. Emang kamu butuh diakuin? Enggak sih. Biar Bos. baik gitu Pak Haji. Bos, jangankan lo satu bapak satu bapak beda ibu. Ada yang satu ibu beda bapak. Ada yang satu bapak satu ibu. Nggak ngakuin. Jangankan kita nggak saudara kandung, kita temen. Tapi kalau kita duitnya banyak, kaya raya, kita dianggap saudara kandung. Betul nggak Bu? Betul. Udah lo kaya aja dulu. Nanti kamu dianggap semuanya sama semua yang hadir di RDIY bahwa kamu adalah saudara kandungnya. Padahal lu bukan. Kayak Mbak Ratih nih. Mbak Ratih kan cair 400 miliar. Dia memberangkatin anak yatim umroh 50. Nah, pendampingnya 200 laki, 200 perempuan. Itu pendampingnya semua beluk Mbak Ratih. Aduh Mbak Ratih cantik ya. Aduh Mbak Ratih semua begitu. Pas saya bilang sama Mbak Ratih, semua nganggap Mbak Ratih saudara kandung. Coba bayang, karena Mbak Ratih mau berangkatin umroh. Coba kalau Mbak Ratih nggak berangkatin umroh, siapa tuh? Siapa tuh? Ih. Udah banyak kaya raya aja dulu Mbak. Paksain. Caranya apa sih Pak Haji? Baca Quran wajib. Orang yang baca Quran saldonya tidak pernah di bawah 10 miliar. Selalu di atas 10 miliar. Tapi baca Qurannya dari jam 00 sampai azan subuh. Coba mbaknya baca Quran dulu. Kok Pak Haji gitu? Ya kan saya lihat istri saya. Saya kalau pulang malam pasti istri saya lagi duduk baca Quran. Sampai pagi. Tapi yang cair kan lewat saya suaminya. Istri saya kebagian. Nah coba mbaknya baca Quran. Bisa gak? Nanti semua nganggap mbak saudara kandung. Jangankan orang yang waras, orang gila aja nganggap lo saudara kandung. Bisa? Iya, coba kamu lihat Mbak Ratih deh kalau ke RDIY. Semua anak yatim meluk dia. Bunda, semua meluk dia habis. Kok gitu Pak Haji? Ya karena pada mau diberangkatin umroh. Atau kita datang ke rumahnya tamu RDIY yang suka ngasih bingkisan anak yatim yang bagus-bagus. Itu semua anak yatim ingat siapa yang ngasih ini. Disebut. Nah mbaknya coba harus kaya raya. Semuanya yang hadir di sini. Caranya apa? Baca Al-Quran. Harus. Pak Haji, kan utang saya belum lunas. Nanti yang lunasin Haji Marco. Kita udah sepakat sama Haji Marco 460 miliar, kita sisihin 60 miliar khusus untuk lunasin utang-utangnya bapak dan ibu. 60 miliar. Kita bagi siapa dulu yang kita mau lunasin. Tapi syaratnya baca Quran dulu dong. Dari jam 00 sampai subuh. Nggak boleh sampai matahari terbit, sampai subuh. Ini lebih saklek lagi. Karena kan kita bayarnya tunai. Bisa? Jadi ibu jangan takut. Baca Quran, nanti pasti dianggap jadi saudara kandung. Oke? Tapi ibu kaya dulu. Iya dong, kalau nggak kaya gimana? Saya Bu, kemana-mana naik Velfire. Naik Velfire, kemana-mana naik Alphard, kemana-mana naik Rubicon, kemana-mana naik Hammer.
itu selalu dapat parkirnya VVIP. Nggak pernah saya dapat parkir biasa. Coba saya ganti mobil Xenia, parkirnya di belakang. Saya bilang dia orangnya sama, cuma beda mobil doang. Iyalah, besok saya pakai Hummer tuh disediain parkir. Coba ibu ke Plaza Indonesia, berapa parkirnya kalau ke Plaza Indonesia? 250.000 yang di depan parkir doang. Apa ada mobil Xenia, Avanza? Nggak ada. Hah? Keberatan. 250. Coba ibu makan di La Moda, restoran di Plaza Indonesia La Moda. Duduk aja ibu harus bayar, Bu. Mau minumnya harganya 25.000, 50.000, bayarnya nggak segitu. Saking restoran yang, nah ibu juga harus begitu. Bisa? Harus kaya. Nggak mau saya nggak kaya ya. Iya. Kita kemarin ngobrol di Grand Hyatt Hotel Plaza Indonesia. Enak banget, Bu. Kita ngambil di kamar yang VIP. Alhamdulillah tuh, wajar kalau dia cair 30 triliun. Karena kita 2 kali privat ngobrolnya di situ. Nggak diganggu orang, makannya enak, santai. Ini kita privat yang 2 juta rombongan pengen cair 10 miliar. Mana mungkin. Udah ngobrolnya rombongan. Nanya-nanya banyak. Aduh, janganlah. VIP. Oke? Yo, yang lain. Assalamualaikum adik. Ya. Saya udah lama dari Cianjur. Dari Cianjur. Ya. Terus? Caranya jualan bakso. Apa? Jualan bakso. Jualan bakso. Ya. Lagi sepi Pak Haji tuh. Bahan bakunya yang buat dagang bakso dilangkain bisa gak? Daging gilingnya, mie-nya, bihunnya, kecapnya, semuanya dilangkahin. Saya belum pernah dengar tamu RDAY yang dagang makanan omsetnya di bawah 10 juta, belum pernah dengar. Nanti Bapak sambil ngucap alat kelamin laki-laki jual, tapi Bapak nggak boleh ngomong begini. Bapak mesti nyebutin nama alat kelaminnya ya. Nama alat kelaminnya tahu kan? Tahu. Oke, jangan disebut sekarang, bahaya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar, rame. Untung bersih 1 hari 10 juta. Dagang apa aja. Oke. Pak Haji, kalau saya dagang suara boleh gak? Boleh. Misalkan Bapak penyanyi dengan mic bakso. Nah, Bapak sambil ngomong kalau mau tidur, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin gitu. Nanti terakhir Bapak, banyak semua orang undang saya untuk nyanyi gitu. Dapat uangnya maunya berapa sebut. Mau 10 juta, mau 20 juta. Rame, banyak yang order, banyak yang antri. Nyanyi juga bisa, dagang juga bisa. Pak Haji, aku kan pekerjaannya jual alat kelamin. Sama juga. Alat kelamin, aku jualannya alat kelamin, Pak Haji. Ya udah sebut. Gitu. Pokoknya jualan apa aja deh. Bohong nggak manjur. Shoot bos, testimoni bos, shoot bos. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Saya mau nanya. Nanya dulu. Iya. Oh ya, nggak testimoni ya, nanya. Iya, saya mau punya utang, kan masih punya utang ya di bank, masih nunggak 4 bulan. Nah, terus anak saya biar ingat sama saya, biar bisa bantu orang tua. Nah, apa yang harus saya lakukan itu Pak Haji? Kalau anak mah nggak mungkin ingat, Bu. Nah. Yang ingat adalah Haji Marco ke ibu. Iya, saya minta biar lunas gitu, gimana gitu Pak Haji. Biar Haji Marco yang lunasin utang ibu aja gimana? Anak gak usah lunasin. Boleh. Amin. Ya. Udah 4 bulan Pak Haji. Ya sekarang anak mau gak lunasin? Kagak mau, nggak mau bantu, nggak mau bantu dia Pak Haji. Nah, Haji Marco mau bantu. Iya, boleh Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, syaratnya ibu harus baca Quran 12 juz. Nanti kita yang lunasin. Iya. Mau gak? Insya Ibu Allah. baca Quran 12 juz. Iya, insya Nanti Allah. kita yang lunasin utangnya. Berapa Ada utang ibu semuanya? Mau. Selain itu ada lagi nggak Pak Haji? Nggak ada, baca Quran aja. Baca Quran aja. Ya. Nanti Oh, kita yang gitu. lunasin utang ibu. Utang ibu berapa? Ya itu 50 dikurangin ada 37, 4 bulan belum lunas. Apa yang saya suruh dikeluarin Pak Haji kalau dia. Kalau saya kasih 200 juta cukup gak? Kelebihan Pak Haji. Kelebihan? Iya. Nanti buat beli celana dalam. Sampai saya suruh keluar gimana tuh Pak Haji? Apa yang Kan lagi ibu belum saya baca lakukan? Quran. Baca Quran dulu dong. Jadi gini Pak, Bu, maaf ya. Orang yang baca Quran derajatnya diangkat sama Allah. Amin. Amin. Orang yang baca Quran derajatnya diangkat sama Allah. orang yang baca Quran
tidak dibangkrutin sama Allah. Amin. Orang yang baca Quran tidak dibangkrutin sama Allah. Orang yang baca Quran rezekinya dilebihkan, dilipat gandakan sama Allah. Amin. Nah, ibu yang baca Quran, saya ngambil manfaatnya. Ibu dapat aja 200 juta dari saya cukup. Misalkan kalau nggak sempet bagaimana Pak Haji? Saya kan capek pulang kerja gitu, kuli-kuli saya. Emangnya gue saudara lo? Ya harus sempet dong. Utang mau dilunasin tapi ibu nggak mau baca Quran. Harus baca Quran, nanti utangnya kita yang lunasin. Ya. Bos, kasih lihat dulu. Jangan dikasih dulu sekarang, suruh baca Quran dulu. Yang 200 juta mana tadi? Nih, di tas merah. Tas gue mana merah? Ambil bos, keluarin, kasih taruh di meja biar dia lihat. Kapan mulai baca Pak Haji? Hah? Besok malam apa? Ala lu tidur sini, ntar gue bacain bentar lagi. Harus ya. Semuanya tumpuk ke atas. Tumpuk ke atas tuh, udah gue siain tuh buat lo tuh. Wow. Semua. Wow. Oh, buat lo. Baca Quran sehari 12 juz. Ini semua dari lo. Ini kalau nggak salah ada 370. Buat lo semua. Gue nggak penting. Yang penting pahala lo buat gue. Amin. Gue lagi nyari tumbal, kurang 1 perempuan. Ya, mana tuh Pak Haji? Ya udah baca Quran, ntar yang lunasin. Sip, tepuk tangan dulu dong. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.